وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara jamaah, Bapak Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Dan kita insyaallah akan membahas kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian atau jenazah, dan nanti akan dibahas panjang lebar. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau yang sering dikenal dengan Syaribani. Dan kitab ini kalau kita baca di muqaddimah itu, alasan beliau mengarang kitab ini itu dari permintaan sahabat beliau, karena sahabat beliau itu anaknya meninggal. Maka beliau itu minta kepada Syaribani untuk menulis tulisan ringkas berkaitan dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan jenazah, bagaimana hukumnya. Pokoknya pembahasan ini butuh waktu yang lama, sehingga Syaribani itu butuh mendalami masalah-masalah yang ada, apalagi banyak masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih yang di situ akan terjadi banyak pendapat, banyak khilaf di antara para ulama. Dan untuk merajahkan sebuah pendapat itu butuh waktu yang lama. Dari perbedaan pendapat itu mana yang paling kuat itu butuh waktu yang lama, sehingga tidak bisa ditulis sama beliau dengan cepat. Sampai akhirnya alhamdulillah sempurna kitabnya, dan kitabnya bagus sekali. Yang ditulis sama Syaribani ini bagus sekali. Dan nanti kita akan mempelajari kitab ini dalam beberapa sesi. Nanti kita akan membahas satu persatu pembahasan kitab ini, karena ini persiapan untuk kita semua. Kalaupun bukan kita, pasti nanti keluarga kita, dan kita nanti harus tahu bagaimana fikihnya. Kita sebagai seorang muslim sadar bahwa kehidupan kita itu ujian. Kita itu nanti akan diuji dengan kehidupan kita dan kematian kita, dan pasti kehidupan dunia itu kan berakhir. Oleh karena itu Allah telah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Ta'ala yang di tangannya semua kekuasaan, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapa yang amalnya terbaik. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa, dan Allah itu maha pengampun. Dan kehidupan dunia itu pasti sebentar, nggak akan lama kita tinggal di dunia. Oleh itu Rasulullah SAW belum mengatakan mali wali dunia, apa urusan saya dengan kehidupan dunia? Ma ana fid dunya illa karaqib, tidaklah permisalan saya dengan dunia itu kecuali bagikan orang yang sedang safar, orang yang sedang naik kendaraan safar. Kemudian ketika capek, istadalla tahta syajaratin, maka istirahat sebentar, makan, minum di bawah pohon. Atau kalau kita di warung kopi, kita mampir sejenak, kita makan, kita minum, kita istirahat. Tsumma raha fatarakaha, kemudian kita lanjutkan safar kita dan kita tinggalkan.
tempat warung kopi itu kita tinggalkan. Kehidupan dunia itu seperti warung kopi itu. Kehidupan dunia kita itu kayak warung kopi, yaitu apa? Masa yang sebentar saja. Perjalanan kita itu panjang sekali. Safar kita itu melelahkan. Maka kehidupan dunia itu cuma satu tahapan saja. Kita kayak istirahat sebentar. Kita kumpulkan kekuatan kita, kita kuatkan lagi bekal kita, karena setelah ini nanti kita kan safar panjang. Setelah kita itu selesaikan urusan dunia itu, nanti safar kita panjang sekali. Oleh karena itu, ketika kita itu masih hidup, kita semuanya itu masih hidup, maka kita itu persiapan. Dan persiapan yang terbaik ya amal soleh kita. Kita kuatkan amal soleh kita sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk akhirat kita. Kita nanti akan membahas bab pertama yang akan kita bahas ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Beliau membuat bab pertama, beliau mengatakan bab ma yajibu alal marid, apa yang diwajibkan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu kewajiban dia itu apa? Maka nanti secara ringkas nanti ada 4 kewajiban persiapan bagi orang yang meninggal, orang yang sakit. Kalau orang yang masih hidup, alhamdulillah kita masih punya banyak kesempatan, kita masih punya waktu, gunakan sebaik-baiknya. Sekarang yang kita bahas ini, bagaimana kalau kita itu sakit? Kita itu sakit, maka kewajiban kita itu apa? Nanti beliau membahas panjang lebar sebenarnya, banyak sekali, sekitar ada 12 kewajiban. Tapi kalau saya ringkaskan itu nanti ada 4. Nanti pembahasan yang terakhir baru kita bahas pertemuan berikutnya, karena nanti kebanyakan itu cabang dari 4 itu. Yang pertama, kewajiban pertama, kalau kita sakit atau kita punya keluarga yang sakit, kita beritahu, kita kabari semua, kita nasihati, supaya kalau orang itu sakit, dia itu punya 4 perkara ini, dikabari semua. Kalau yang sakit kita, maka kita siapkan diri kita, kita siapkan diri kita. Tapi kalau kita itu alhamdulillah masih sehat, tapi kita punya keluarga yang sakit, orang tua kita atau kakek kita, nenek kita, paman kita, atau siapa saja, maka kita nasihati mereka. Oleh itu, diantara poin penting kenapa kita itu menjenguk orang sakit, itu supaya orang sakit itu punya bekal, punya persiapan. Maka di sini nanti ada kewajiban-kewajiban bagi orang yang sakit. Yang pertama, kewajiban yang pertama itu alal maridi an yarda bi qada'illah. Yang pertama, bagi orang yang sakit itu wajib untuk menerima dan ridho akan takdir Allah Ta'ala. Dan itu harus, ini rukun iman, termasuk iman kita dalam beragama kita itu kan iman kita, iman kepada takdir. Dan itu harus kita kuatkan, bahwasanya bahwa penyakit ini takdir Allah Ta'ala, dan kita nggak bisa lepas. Kita mau berjuang untuk lari dari kematian, silahkan sekuat tenaga, tapi kematian itu akan datang menjemput kita. Kita walaupun sudah, kalau misalkan corona misalkan itu, kita sudah mencari semua sebab, protokol kesehatan sudah kita jaga misalkan itu, tapi tetap kematian itu akan datang. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Siapa yang tidak mati dengan pedang di medan pertempuran, dia nanti akan mati dengan cara yang lain. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Banyak cara orang mati, tapi tetap namanya satu, namanya kematian. Kematian itu cuma satu, keluarnya ruh dari jasad. Caranya macam-macam. Sehingga kalau kita itu sedang sakit, yang pertama wajib akan kita itu, yang pertama kita itu harus beriman akan takdir Allah Ta'ala, bahwasanya bahwa penyakit itu karena takdir Allah Ta'ala. Kalau kita itu sudah beriman, maka konsekuensi iman kita sama takdir itu, maka kita itu sabar.
Kita sudah beriman bahwasanya penyakit saya ini itu takdir Allah Ta'ala. Kita mau apa saja lah gitu, kita itu mau lari dari kematian, tetap kita akan mati. Sehingga bahwa penyakit saya itu takdir Allah Ta'ala. Kalau kita sudah beriman sama takdir, buahnya apa gitu, konsekuensinya apa? Berarti kita itu harus sabar. Kalau bisa lagi itu, kita itu harus ridho. Lebih tinggi lagi, kita itu harus syukur. Itu luar biasa, tingkatan syukur itu terbaik. Tapi minimal itu, kalau kita itu beriman sama takdir Allah Ta'ala, minimal kita itu bisa bersyukur, kita itu bisa bersabar. Itu sudah minimal, guys. Sehingga kalau kita sakit misalkan, kita lagi sakit misalkan itu, kita harus kuatkan iman kita sama takdir bahwasanya penyakit saya itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau kita sudah meyakini seperti ini, terus apa? Maka itu sebagai pondasi kita untuk bisa bersabar. Sudah tidak ada cara lagi, terus mau apa? Ya, sabar saja kan. Sabar itu minimal. Sabar itu minimal. Kalau lebih lagi kita kuatkan lagi iman kita kepada Allah Ta'ala tentang masalah takdir itu, maka nanti kita akan naik lagi tingkatan berikutnya, ridho. Kita nanti akan ridho. Kalau semakin kuat lagi iman kita sama takdir, maka nanti kita itu akan bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap musibah yang kita terima. Oleh itu nanti dalam masalah musibah itu, manusia dalam menghadapi musibah itu, nanti mereka itu ada 4 tingkatan. Manusia itu ada 4 tingkatan, dan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan derajatnya. Tingkatan yang paling tinggi, orang ketika mendapatkan musibah itu, dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, sehingga malah dia itu memuji, bagikan dia itu punya kenikmatan. Kalau dia ditimpa kenikmatan, dia bersyukur. Demikian juga dia itu ditimpa musibah, dia itu menjadikan musibah itu kenikmatan. Walaupun apa? Walaupun secara zahirnya musibah itu nggak enak, sakit kan nggak enak, keluarga meninggal kan nggak enak, harta kita berkurang kan nggak enak secara zahirnya, secara dunia nggak enak. Tapi secara akhirat kan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Itu kan kenikmatan. Sehingga apa? Orang yang sadar, orang yang kuat imannya masalah takdir itu, dia itu malah bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika dia itu ditimpa musibah, penyakit, sehingga dia itu malah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ini tingkatan orang yang paling kuat iman dia kepada takdir. Ini tingkatan manusia paling tinggi. Kemudian kalau kita nggak bisa seperti itu, di bawahnya itu kita itu ridho. Ridho itu kita nggak bisa menjadikan musibah itu kayak kenikmatan, nggak bisa kita itu. Kalau syukur kan nggak, dia itu menjadikan musibah itu kayak kenikmatan gitu. Itu kan tingkatannya sudah sampai tingkatan syukur. Sehingga apa? Hartanya berkurang, bagi dia itu sama dengan hartanya bertambah. Sakitnya dia, bagi dia itu sama dengan sehatnya dia itu. Itu namanya orang yang bisa bersyukur, sehingga menjadikan musibah itu kayak kenikmatan. Kalau kita nggak bisa seperti itu, maka kita turun rating lagi lah, nggak apa-apa. Kita menjadi orang yang ridho. Ridho itu kita nggak bisa menjadikan musibah sebagai kenikmatan, tapi kita itu di tengah-tengah lah. Kita itu di tengah-tengah, yaitu apa? Antara musibah sama kenikmatan sama bagi kita itu. Kita di tengah-tengah. Kita ya sudahlah, kita itu di tengah-tengah saja lah, 50% 50%. Kita bisa menerima musibah yang Allah berikan kepada kita itu 50%. 50%-nya kita nggak bisa menerima. Jadi masih ada dia itu nggak terima gitu, masih itu belum 100% menerima. Sehingga bahwa dia itu masih bisa ridho kepada Allah Ta'ala. Kalau kita itu nggak bisa ini, minimal kita itu sabar. Kalau sabar itu, dia itu menerima takdir Allah itu 25%. Jadi penerimaan dia masalah takdir Allah itu 25% lah itu. Maksudnya itu apa? Dia itu aslinya nggak terima gitu. Aslinya dengan musibah itu dia nggak suka, tapi dia itu bisa memaksa diri untuk bisa menerima walaupun susah payah gitu. Maka dinamakan dengan sabar. Sabar itu apa? Habsun nafsi, memaksa jiwa untuk bisa menerima
walaupun asalnya gitu nggak terima gitu loh. Itu namanya sabar. Itu sudah tingkatan minimal, wajib kalau ini sudah nggak ada pilihan. Kalau ini kita nggak mampu lagi menerima, kita maksa diri juga nggak mampu, maka nanti tingkatan yang keempat, ini dosa kalau ini tingkatan yang keempat itu, namanya sukhut. Sukhut itu tidak bisa menerima takdir Allah Ta'ala. Nanti bisa kelihatan dengan apa? Murka, marah, niyahah, mencaci maki, itulah kayak gitu. Stres, sampai akhirnya nanti ketika keluarganya meninggal dunia, sampai akhirnya apa? Niyahah, menyobek-nyobek baju, jambak-jambak rambut, teriak-teriak, nggak bisa menerima. Itu namanya tingkatan dinamakan dengan sukhut. Dinamakan dengan sukhut. Berarti apa? Berarti ada 4 tingkatan ini. Orang ketika mendapatkan musibah itu ada 4 tingkatan. Jadi kalau tingkatan pertama, tingkatan yang paling tinggi itu namanya syukur. Syukur itu dia menerimanya itu 75% lebih biasanya. Datang musibah, saya ditimpa penyakit corona misalkan itu. Saya itu menerima penyakit corona ini sudah 75% saya itu. Lebih dari itu. Sehingga apa? Kayak saya itu bahagianya kayak saya itu sedang sehat gitu. Jadi antara sakit saya dengan sehatnya saya itu sama-sama bahagia gitu. Sampai akhirnya apa? Saya itu bersyukur sama Allah Ta'ala itu. Alhamdulillah Allah memberikan penyakit seperti ini sama saya itu. Nah, dia sudah sampai tingkatan itu. Kemudian kalau yang ridho itu nggak bisa 75%. Dia itu tengah-tengah lah, 50%. Antara dia itu menerima dan tidak menerima itu 50%. Kemudian kalau sabar di bawahnya lagi itu, dia itu menerima cuma 25%. Mayoritasnya dia nggak menerima. Tapi apa? Dia paksa dirinya untuk bisa menerima. Akhirnya apa? Dia masih bisa menerima dengan berat hati. Itu namanya sabar. Kemudian kalau sabar sudah nggak bisa, berarti dia itu tidak menerima takdir Allah Ta'ala, maka dia berdosa. Oleh itu, kewajiban bagi seorang muslim ketika ditimpa musibah, musibah itu bukan hanya kita saja yang menjadi objeknya, keluarga kita yang menjadi objeknya. Itu kalau kita merasakan itu berat bagi kita, itu musibah juga bagi kita itu. Anak kita sakit misalkan itu, bukan anak saja yang ditimpa musibah, saya orang tuanya juga sedang ditimpa musibah. Karena sakitnya anak itu juga memberatkan diri saya gitu. Berarti apa? Saya juga ditimpa musibah seperti ini tuh. Intinya itu bagi orang yang sakit, orang yang sedang ditimpa musibah itu, kewajiban pertama dia itu bersabar kepada Allah Ta'ala minimal. Kalau lebih bagus itu dia ridho, itu lebih tinggi. Dan kita tidak bisa sabar kecuali kita itu meyakini itu takdir Allah Ta'ala. Kalau kita itu nggak yakin itu takdir Allah, nggak akan bisa kita itu bersabar. Tapi kalau kita itu yakin dengan takdir Allah Ta'ala, apa yang terjadi menimpa kita itu semuanya takdir Allah Ta'ala, maka orang muslim itu sabar. Kalau dia itu bisa melihat hikmah di balik musibah, hikmahnya itu, rupanya musibah itu bisa menghapuskan dosa, bisa menaikkan derajat di akhirat, bisa ini, akhirnya dia itu bisa ridho. Bahkan tingkatan mungkin dia itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya kewajiban pertama bagi seorang muslim ketika ditimpa musibah itu, dia itu menguatkan iman dia kepada takdir Allah Ta'ala sampai akhirnya nanti membuahkan sabar. Pernah suatu ketika dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani juga, dari Walid bin Ubadah bin Samit, anaknya sahabat. Ubadah bin Samit kan sahabat mulia. Ini anaknya namanya Walid radhiyallahu anhuma. Walid itu juga sahabat, tapi bukan sahabat senior, bapaknya sahabat senior. Semuanya sahabat. Beliau bercerita, kata Walid, beliau bercerita, dakhaltu ala abi. Pernah suatu ketika itu saya masuk ke kamarnya bapakku, Ubadah bin Samit. Wa huwa marid, dalam kondisi bapak saya itu sakit parah. Atakhayalu fihil maut. Bahkan saya ketika melihat bapak saya itu sakitnya parah, saya itu sudah membayangkan kematian gitu. Yaitu bapak saya pasti akan mati nanti setelah ini, akan meninggal dengan penyakitnya ini. Fakultu, maka saya mengatakan kepada bapak saya, ya abatah, bapakku, ausini, tolong berikan saya wasiat.
wajtahid li, dan tolong masih itu serius memberikan wasiat yang terbaik untuk saya. Akhirnya Ubadah bin Samit mengatakan, ajlisuni, kalau memang seperti itu tolong dudukkan saya. Beliau minta untuk didudukkan. Falamma ajlasuhu, akhirnya anak-anaknya itu mendudukkan, sampai akhirnya beliau itu duduk. Setelah itu beliau mengatakan, memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya, nah putraku, innaka lan tajid ta'mal iman, kamu tidak akan bisa merasakan manisnya iman, walan tablugh haqiqatal ilmi billah, dan ilmu kamu tidak akan sampai kepada ilmu yang paling tinggi, yaitu apa? Kamu itu meyakini Allah dengan keyakinan yang sempurna, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai kamu itu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi takdir kita itu sampai beriman sama takdir Allah yang baik menimpa kita atau yang buruk menimpa kita, itu cara kita itu bisa merasakan manisnya iman. Dan cara supaya kita itu ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah itu semakin tinggi, caranya dengan cara itu kita beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Setelah itu saya bertanya, qultu ya abatah wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarruhu, bapakku, terus bagaimana caranya saya itu bisa mengetahui mana takdir yang baik dan yang buruk itu mana? Maka beliau mengatakan, ta'lamu annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, kamu yakini bahwa apa yang Allah tetapkan tidak mungkin menimpa kamu, lam yakun liyusibaka, maka itu pun tidak akan bisa menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, dan apa yang Allah timpakan menimpa kamu gak akan meleset sedikit pun. Setelah itu beliau mengatakan, ya bunayya, putraku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena, pena takdir. Tapi maksudnya itu setelah arsy. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tsumma qala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, wahai pena, tulis. Fajara bitil kasaati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka sejak saat itu pena itu mencatat semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu Ubadah bin Samit belum mengatakan, ya bunayya, nah in mittu mitta walasta ala dzalika dakhaltan nar, kalau kamu meninggal, kalau kamu itu meninggal dalam posisi punya ini, yaitu punya iman kepada takdir, bahwasanya apa yang menimpa kita itu sudah Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan meleset pasti tidak akan terjadi kepada kita. Kalau kamu itu punya ini dan meninggal di atas ini, maka kamu itu masuk surga. Setelah itu beliau mengatakan, walasta ala dzalika, tapi kalau kamu mati bukan pada iman seperti ini, kita mati nggak punya keyakinan iman sama takdir itu, dakhaltan nar, kamu akan masuk neraka jahanam. Oleh itu, kewajiban pertama bagi orang yang sedang ditimpa musibah itu tidak ada cara kecuali dia itu ridho kepada takdir Allah Ta'ala, dia itu kuatkan iman dia kepada Allah Ta'ala, dan kita jadikan Allah itu sebagai Tuhan kita dan kita ridho. Dan itu memang cara supaya kita itu bisa merasakan manisnya iman. Sampai Rasulullah itu mengatakan dalam hadis yang sahih juga, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Siapa itu? Man radiya billahi rabban, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Menciptakan, mengatur, memiliki, mengatur semua kita itu Allah Ta'ala. Kita ridho Allah sebagai Tuhan saya, yang mentakdirkan saya itu Allah Ta'ala, saya ridho. Wabil islami dinan, dan saya ridho Islam sebagai agama saya. Wabi Muhammadin rasulan, dan saya ridho Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah Ta'ala. Oleh itu seorang muslim itu ketika dia itu mampu untuk menerima takdir Allah Ta'ala, karena iman dia sama takdir yang baik maupun yang buruk, akhirnya dia itu bisa melahirkan sabar minimal. Setelah itu kalau semakin kuat bisa melahirkan ridho, lebih kuat lagi sabar, maka seorang muslim itu hidupnya bahagia. Dia ketika masa-masa kenikmatan bahagia seorang muslim.
ketika masa-masa dia ditimpa musibah, orang muslim bahagia juga. Kenapa? Karena iman dia sama takdir itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, ajaban bi amril mu'min, sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena semua perkara yang dilalui sama seorang muslim itu semuanya baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu enggak akan terjadi kecuali hanya bagi orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara, orang yang beriman itu kalau ditimpa kenikmatan dia itu bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukurnya itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, kalau ditimpa musibah, kesempitan, maka dia itu bersabar, dan sabarnya itu lebih baik bagi dia. Rasulullah SAW beliau mengatakan juga dalam hadis yang sahih, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzan billah, jangan sampai orang itu meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia itu husnudzon. Nah, berarti yang pertama itu yang wajib kita miliki bagi orang yang sakit itu, kita kuatkan iman kita kepada takdir. Kalau kita sudah kuat iman kita sama takdir, yang baik maupun yang buruk, nanti akan memunculkan sifat sabar, ridho, atau bersyukur. Kalau kita itu sudah seperti ini, maka nanti ada buahnya, dan itu yang paling hebat. Buahnya itu luar biasa itu. Kita kalau sudah bisa ridho, kita sudah bisa bersyukur, kita sudah bisa, apalagi sampai kita itu bisa bersyukur itu nanti akan ada buah manisnya. Apa buah manisnya itu? Kita nanti meninggal dunia dalam kondisi kita itu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita itu apa? Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Allah itu zat yang baik, Allah itu adalah zat yang penyayang, Allah itu merahmati saya. Itu penting sekali. Oleh itu Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadakum, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena fahami apa yang saya ucapkan ini. Syaitan itu sebelum meninggal dunia kita itu akan jor-joran lah. Syaitan itu bos habis-habisan lah. Syaitan akan menyesatkan kita itu habis-habisan, guys. Sehingga nanti puncak syaitan akan menyesatkan kita itu kalau kita mau mati. Itu puncaknya. Kenapa? Jor-joran syaitan itu. Kalau setiap hari sekarang kita dijedat sama syaitan, disesatkan sama syaitan, wajar, karena memang dia itu musuh kita. Tapi syaitan itu belum mengeluarkan semua jurusnya. Nanti semua senjata syaitan akan dikeluarkan detik-detik kematian kita. Terus habis-habisan guys pokoknya itu. Kenapa? Karena menit-menit terakhir itu kayak main bola itu, menit terakhir jor-joran guys pokoknya itu. Demikian juga orang syaitan. Sebelum kita mati jor-joran nanti syaitan itu menghancurkan kita itu. Yang dihancurkan syaitan itu apanya? Kondisi hati kita. Husnudzon kita kepada Allah itu dihabiskan sama syaitan itu. Sehingga apa? Orang ketika mau mati itu dia itu suudzon sama Allah Ta'ala. Contohnya misalkan ini, kita kena penyakit corona, naudzubillah, misalkan sakit parah sampai di rumah sakit sampai sentak-sentak nafas kita ya. Orang ketika ini kondisi berat seperti ini, dia bisa husnudzon sama Allah Ta'ala. Allah itu maha sayang sama saya, Allah itu baik sama saya, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa saya, Allah itu akan merahmati saya. Husnudzon sama Allah Ta'ala itu luar biasa beratnya itu. Syaitan itu nanti mainnya di mana ini? Ketika kita mau mati itu dihancurkan dulu husnudzon itu. Sehingga apa? Syaitan akan datang kepada kita. Allah itu nggak sayang sama kamu. Coba kamu sakit parah kayak gini nggak sembuh-sembuh itu. Akhirnya apa? Muncul sebuah keyakinan dalam hatinya itu, Allah itu nggak sayang sama saya. Mati di atas ini, maka Allah tidak akan sayang selamanya sama orang itu. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, saya itu posisinya seperti prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia itu berprasangka baik sama saya baik. Tapi kalau hambaku itu berprasangka jelek, ya Allah akan seperti itu. Kalau seandainya kita itu naudzubillah, kita mau mati, kita mengatakan atau kita meyakini Allah itu nggak sayang sama saya itu, husnudzon kita itu, maka berarti apa? Allah tidak akan sayang selama-lamanya sama orang itu. Atau kita mengatakan Allah itu zalim sama saya, maka apa? Nanti selama-lamanya itu orang itu akan diazab sama Allah Ta'ala itu, nggak akan selesai. Kenapa? Karena suudzon dia kepada Allah Ta'ala gitu. Oleh itu apa? Ini yang
Syaitan itu jor-jorannya di sini. Keinginan syaitan itu apa? Orang mati dalam kondisi dia itu suudzon sama Allah Ta'ala. Allah itu nggak sayang sama saya, Allah nggak rahmat sama saya, Allah itu nggak cinta sama saya, Allah itu zalim sama saya, Allah nggak peduli dengan saya. Kalimat-kalimat ini bahaya. Apalagi apa? Apalagi orang yang sudah sakit lama. Masya Allah, itu langsung sakit lama, berobat ke sana-sana nggak sembuh-sembuh itu. Itu syaitan luar biasa, itu akan menggoda ini. Karena Allah itu nggak sayang sama kamu. Coba kamu berobat kemana-mana nggak pernah sembuh itu. Wong Allah itu nggak sayang sama kamu kan gitu. Akhirnya muncul keyakinan Allah itu nggak sayang sama saya. Nah, itu bahaya. Oleh itu Rasulullah mengatakan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu meninggal kecuali dalam kondisi dia itu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua bagi orang yang sakit, wa yanbaghi an yakuna bainal khaufi war raja. Orang yang sakit itu hendaknya menguatkan 3 perkara. Kuatkan benar-benar dalam hati. Yang pertama mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga roja, rasa harap kepada Allah Ta'ala. Ini kan pondasi ibadah. Kalau kita itu pengen ibadah kepada Allah Ta'ala, pondasinya 3 perkara ini, mahabbah, khauf, dan roja. Tapi yang paling penting itu sebelum meninggal. Ketika meninggal dunia, dalam kondisi kita itu cinta sama Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam posisi kita itu punya rasa harap, saya ingin masuk surga gitu. Yang ketiga, dia itu punya rasa khauf, rasa takut dari azab neraka jahanam. Dan itu harus ada, ini harus seimbang itu. Apalagi kalau kita waktu meninggal dunia ditutup dengan seperti ini, itu luar biasa. Ini amal yang sangat luar biasa. Pernah suatu ketika dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil mauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk ke rumah seorang pemuda dalam kondisi pemuda itu sudah sakit parah, yaitu sudah mau mati orang itu. Faqala, maka Rasulullah bertanya sama orang itu, sama anak muda itu, kaifa tajiduka? Nah, apa yang kamu dapatkan? Yaitu gimana perasaan kamu itu kayak apa ini? Apa yang kamu rasakan sekarang itu apa? Maka dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah, saya sekarang ini detik-detik seperti sakit parah ini, saya sangat berharap kepada Allah Ta'ala. Wa inni akhafu dhunubi, dan saya sangat takut akan dosa-dosa yang saya kerjakan. Sehingga apa? Dia punya roja, dia masih berharap, wahai Rasulullah, saya masih punya harapan sama Allah Ta'ala. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya, Allah itu memasukkan saya ke surga. Saya masih punya rasa harap, roja. Dan saya juga rasa takut, saya takut akan dosa-dosa yang saya kerjakan. Dan saya juga takut kalau dosa saya itu menjerumuskan saya ke neraka jahanam. Saya punya ini wahai Rasulullah, saya detik-detik ini saya itu merasakan itu. Saya masih punya harapan dan saya masih punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Rasulullah mengatakan, tidaklah 2 perkara ini, roja, rasa harap kepada Allah Ta'ala, dan khauf, takut kepada Allah Ta'ala, ini berkumpul dalam hati seorang muslim di posisi seperti ini. Posisi ketika sakratul maut, ketika orang mau meninggal dunia, dia kuat 2 perkara ini, rasa khauf dia dan rasa cinta dia, harap dia kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada 2 perkara ini, khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Ta'ala, itu berkumpul dalam hati seorang hamba dalam posisi seperti ini, yaitu seperti orang mau mati, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali pasti Allah akan berikan apa yang diharapkan. Dia berharap masuk surga, akan diberikan sama Allah Ta'ala. Wa ammanahu mimma yakhafuhu, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan.
Dia takut akan dosanya akan dihapuskan sama Allah Ta'ala. Dia takut kalau dia itu masuk neraka jahanam, Allah akan selamatkan dia dari api neraka jahanam. Sehingga apa? Sehingga sebelum kita itu meninggal dunia, kita itu harus punya dua ini. Apalagi kalau kita punya rasa cinta kepada Allah Ta'ala luar biasa. Tapi rasa roja, rasa harap, demikian juga rasa khauf itu harus kita tumbuhkan. Ya, walaupun aslinya itu khauf dan roja itu sejak awal kita balik itu sudah harus ada. Karena khauf dan roja itu kan kayak pondasi kalau kita itu pengen bangun ibadah. Sampai para ulama kan mengatakan 3 perkara itu namanya arkanul ibadah, rukun ibadah. Rukunnya, pondasinya, pondasi kita itu sholat, kita puasa, kita baca Quran itu kan pondasinya 3. Kenapa kita itu sholat? Karena kita cinta sama Allah Ta'ala. Kenapa kita itu sholat lagi? Karena kita itu punya rasa harap, kita ingin masuk surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita itu punya rasa takut kalau seandainya Allah itu memasukkan kita ke neraka. Nah, terlebih lagi itu kalau ini ada ketika kita itu mau meninggal dunia. Dalam posisi sekaratul maut itu, kalau kita itu sedang berkunjung ke rumahnya orang sakit itu dinasihati. Nasihat seperti ini luar biasa ini. Kenapa? Karena sering ketika orang ditimpa musibah itu terluputkan ilmu itu gitu. Banyak orang itu nggak bisa menerima gitu. Akhirnya apa? Akhirnya butuh teman yang menasihati gitu. Rasulullah ketika melihat ada seorang wanita, seorang ibu, anaknya menangis, anak yang sangat dia cintai itu meninggal. Sampai akhirnya ibunya itu nggak kuat. Setiap hari itu pergi ke kuburannya dipeluk sampai dia nangis di kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, ya ummah isbiri, bu sabar kamu, sabarlah kamu. Akhirnya wanita ini mengatakan, ilaika anni, sana mikir sana, jauhlah dari saya itu. Kamu bisa ngomong kayak gitu, kamu gak ditimpa musibah seperti saya ditimpa musibah. Akhirnya Rasulullah pergi. Ketika ibunya itu sudah rasa sedihnya sudah hilang, datang seorang sahabat kepada ibu itu, bu, kamu tahu nggak siapa tadi yang ngomong? Dia ngomong, saya nggak tahu itu, karena saya itu lagi fokus ke anak saya, kan mikir anak saya itu. Akhirnya sahabatnya mengatakan, yang ngomong tadi itu Rasulullah. Akhirnya buat takut wanita ini, ibunya takut. Sampai akhirnya dia langsung menuju rumahnya Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah maafkan saya nggak tahu kalau yang ngomong itu engkau. Maka Rasulullah mengatakan, inna sabra inda sadmatil ula. Sabar itu dinilai dengan sabar ketika awal terjadi musibah. Dan biasanya itu awal terkena musibah, ilmu agama kita itu hilang semua itu. Belum tentu kita yang sudah ngaji lama, saya misalkan sebagai seorang ustadz itu, yang kita mungkin hafal dalil masalah sabar itu, faham lah kita itu. Belum tentu ketika dia terjadi musibah, itu ilmu itu hadir gitu. Sebenarnya apa? Terluputkan ilmu itu gitu. Akhirnya apa? Awal ditimpa musibah itu kita lupa ilmu-ilmu masalah sabar, masalah roja, masalah khauf, masalah iman kepada takdir, lupa semua. Tapi kalau sudah berjalan sehari, 2 hari, sudah 1 pekan, 1 bulan, ilmu itu akan muncul lagi. Setelah itu apa? Bisa orang itu menerima, bisa. Yang paling berat itu di awal-awal. Oleh itu awal kita itu dia ada masalah, dia ada musibah, kita itu bisa menghadirkan ilmu kita yang selama ini kita pelajari, masalah sabar, masalah itu luar biasa gitu. Tapi biasanya itu sering terluputkan. Maka pengaruh teman itu penting. Apa yang dibutuhkan sama orang ini ketika ditimpa musibah itu? Teman-teman yang berkunjung, dinasihati, butuh nasihat. Karena apa? Hilang itu ilmu itu. Syaitan terus akan menghabisi ilmu dia itu kan dihabisi sama syaitan itu. Maka kalau kita itu nggak ada teman-teman yang menjaga kita, tidak ada teman-teman yang menasihati kita, berat kita itu bisa istiqomah. Berat kita itu meninggal dalam kondisi kita punya khauf dan roja, itu berat sekali. Oleh itu, yang kedua itu yang perlu kita pupuk kembali itu adalah roja kita dan khauf kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kewajiban bagi orang yang sakit itu yang ketiga, jangan sekali-kali minta kematian. Walaupun sudah parah sakitnya, rasanya sudah sakit wis pokoknya itu, sakitnya sudah nggak tertahankan, jangan sekali-kali minta kematian. Jadi ini kewajiban. Jangan sekali-kali orang itu minta mati, minta segera mati. Kenapa? Karena belum tentu kematian kita itu lebih baik bagi kita.
daripada kehidupan kita. Maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita memang sudah tidak kuat, maka Rasulullah SAW itu nanti mengajarkan doa. Rasulullah itu nanti mengajarkan doa. Tapi apa? Jangan minta mati. Jangan minta mati. Wahai Tuhanku, matikan saya sudah nggak kuat lagi itu. Jangan, bahaya. Bahaya. Anda itu ketika masih hidup, amal itu masih berfungsi, itu bermanfaat gitu. Anda ketika masih hidup, Anda itu masih bisa menghapus dosa-dosa Anda dengan taubat, dengan istighfar, masih ada kesempatan gitu. Tapi kalau sudah mati sudah nggak bisa lagi gitu. Nah, itu bahwa kesempatan masih ada bagi orang-orang yang masih hidup, itu masih ada. Jangan kita itu tergesa-gesa minta kematian, karena belum tentu kematian kita itu lebih baik bagi kita daripada hidupnya kita. Terus bagaimana nanti kalau kita itu sudah nggak kuat? Maka Rasul itu memberikan petunjuk doa, dan itu dijalankan oleh para ulama-ulama kita. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ummul Fadl radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah, beliau itu masuk ke rumah, ya rumah orang bahasa dan di situ banyak orang. Wa Abbas ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaki. Rasul itu pernah suatu ketika masuk ke rumah paman beliau. Pamannya namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas itu salah satu paman Rasulullah yang masuk Islam, walaupun masuk Islamnya di akhir-akhir. Kalau paman Rasulullah yang masuk Islam di awal itu kan Hamzah, tapi kalau yang masuk Islamnya di akhir-akhir itu Abbas. Rasulullah juga punya dua paman yang tidak masuk Islam. Bahkan yang satu menjadi musuh, yang satu pembela, tapi tetap tidak masuk Islam. Abu Thalib dan Abu Lahab. Rasulullah itu pernah masuk ke rumahnya Abbas. Di situ sedang kumpul banyak orang. Pas waktu itu Abbas itu sakit parah, parah sekali sakitnya itu. Fatamanna Abbas al-maut. Sampai akhirnya Abbas itu berharap untuk cepat mati. Segerakan kematian saya, wes pokoknya itu. Jadi harapan seperti itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada paman beliau, ya ammi, wahai pamanku, la tatamannal mauta, jangan sekali-kali berharap kematian. Fa innaka in kunta muhsinan. Kenapa? Karena kalau seandainya kamu itu sekarang orang baik, kamu itu orang baik, fa antu akhir tazdad ihsanan ila ihsanika. Kalau kamu itu umurnya bertambah, maka kebaikan akan ditambah dengan kebaikan. Khairun laka, itu lebih baik bagi kamu. Yaitu apa? Dengan bertambahnya sehari, 2 hari, 3 hari, kita masih bisa berbuat kebaikan, itu kan semakin baik. Wa in kunta musian, tetapi kalau kamu itu jelek, kamu itu berbuat dosa, fa antu akhir fatusta'dab min isa'atika khairun laka. Maka dengan tambahan umur itu mudah-mudahan kamu itu bisa bertobat kepada Allah Ta'ala, tutupi pintu-pintu dosa itu juga lebih baik bagi kamu. Fala tatamannal mauta, maka pamanku jangan sekali-kali berharap kematian. Oleh itu Rasulullah itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis juga yang lain, Rasulullah mengatakan khairun nas, manusia yang paling baik itu siapa? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya bertambah, kebaikannya bertambah. Itu orang yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga 1 hari saja itu mahal sekali harganya itu. 1 hari saja itu harganya mahal. Kalau seandainya kita itu menyegerakan kematian 1 hari saja, itu 1 hari itu kalau kita gunakan untuk taubat, gunakan untuk istighfar, kita gunakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, sudah berapa ibadah yang bisa kita amalkan. Oleh itu jangan sekali-kali kita itu berharap kematian. Kalau memang sudah kita nggak kuat lagi, sakitnya luar biasa sekali itu, sakitnya udah berat sekali gitu, atau musibah pokoknya yang lainnya itu, cacian, makian, kita sudah nggak kuat dengan fitnah yang ada, maka Rasulullah mengatakan kalau memang sudah tidak kuat, maka doa sama Allah itu doanya diajarkan sama beliau. Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus kita itu berdoa sama Allah Ta'ala, kita sudah nggak kuat dengan musibah kita,
maka kita katakan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li. Tuhanku, tolong panjangkan umur saya jika memang panjangnya umur itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan tolong wafatkan saya segera jika seandainya wafatnya saya segera itu lebih baik bagi saya. Sehingga apa? Kita jangan memvonis bahwasanya kalau kita mati itu lebih baik, jangan. Tapi kita kembalikan kepada ilmu Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, antara saya cepat mati dengan masih lama umur saya itu lebih baik mana itu? Itu bagaimana? Itu nanti kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka kita katakan, wahai Tuhanku, jika seandainya memang kehidupan saya, umur saya semakin lama itu semakin baik bagi saya, maka tolong panjangkan umur saya. Tapi kalau memang kematian bagi saya itu lebih baik, maka karena mungkin besok-besoknya malah saya jatuh dalam dosa dan maksiat, maka tolong wafatkan saya. Dan yang berdoa seperti itu banyak, yaitu yang mengikuti doanya Rasul itu banyak. Seperti Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu ketua atau kepala suku orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Beliau termasuk orang yang terluka ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, yaitu ketika perang bikin parit itu dia termasuk yang terluka kena tombak di bawah ulu hatinya sampai tembus. Setelah itu dibawa ke masjid, dirawat di masjid, sampai akhirnya dia itu berdoa, wahai Tuhanku, jika memang sudah tidak ada lagi peperangan antara saya dengan Nabi Muhammad, antara orang kafir dengan Nabi Muhammad, tolong segerakan wafatnya saya. Tapi kalau masih ada peperangan, wahai Tuhanku, tolong tunda dulu kematian saya, supaya apa? Saya bela Nabi Muhammad dengan nyawa saya nanti. Tapi kalau memang sudah gak ada peperangan lagi antara Nabi Muhammad dan orang kafir Quraisy, wafatkan saya. Langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala sampai ulu hatinya pecah. Setelah itu beliau meninggal dunia. Imam Bukhari doa juga seperti ini. Kalau Imam Bukhari kan bukan sakit, tapi fitnah, cacian, makian, tuduhan, itu ngeri zamannya Imam Bukhari itu. Sampai akhirnya kan beliau diusir dari kampung ke kampung karena dituduh sebagai orang yang akidahnya menyimpang. Imam Bukhari itu sebagai orang yang akidahnya itu lafziyah. Lafziyah itu mengatakan Al-Quran makhluk, dan yang menuduh gurunya sendiri. Ulama ahlu sunnah juga yang menuduh itu, sama-sama ulama ahlu hadis. Kenapa? Karena hasad sama Imam Bukhari. Ngerinya hasad itu kayak gitu. Sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari sini, diusir ke sana, sana diusir lagi, diusir lagi, diusir lagi. Sampai akhirnya terakhir dia mengatakan, Tuhanku, sudah sempit dunia bagi saya. Jika memang kehidupan itu lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya, nggak apa-apa. Tetapi kalau kematian itu lebih baik bagi saya, tolong wafatkan saya. Malam harinya langsung meninggal dunia, dalam kondisi pas malam hari raya. Beliau meninggal dunia, nggak ada yang tahu kecuali muridnya Imam Muslim, itu pun jasadnya sudah kaku, jasadnya Imam Bukhari. Padahal siapa itu? Imam Bukhari yang sampai sekarang riwayat hadisnya sering kita sebutkan, riwayat Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Tapi Imam Bukhari pun difitnah sama ulama-ulama Ahlussunnah juga gitu. Bukan orang-orang sesat, bukan ya. Ulama-ulama Ahlussunnah yang hasad. Sampai akhirnya nanti beliau terakhir itu ngarang kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Setelah itu beliau mengatakan sebuah kalimat bagus sekali. Beliau mengatakan as-sautu al-kalamu kalamul bari wa sautu sautul qari. Kalau saya baca Quran makhluk atau tidak? Maka kita katakan kalau suaranya suara makhluk. Tapi kalau bacaannya yang dibaca itu adalah firman Allah yang bukan makhluk. Dirinci sama beliau. Kenapa? Karena beliau difitnah gara-gara masalah itu. Nah, jadi intinya itu kalau kita itu sakit, jangan sekali-kali berharap kematian. Demikian juga apa? Keluarganya. Kita kalau mendapatkan misalkan bapak kita sakit parah, jangan sekali-kali anak-anaknya itu juga doa seperti itu, wahai Tuhanku, cepatkan kematian bapak saya biar gak merasakan sakit. Jangan. Kita nggak tahu, mungkin sakitnya dia itu penghapus dosa-dosa dia semua gitu loh. Maka apa? Kita itu kalau sebagai pihak keluarga, kita sebagai anaknya, atau kita melihat saudara kita meninggal lah, mau meninggal sekatrul maut, sakit, gulung, koming, wis bolak-balik, nggak mati-mati misalkan itu.
Kita doanya, wahai Tuhanku, jika seandainya kematian bagi orang itu lebih baik, maka segerakan kematian dia. Tapi kalau kehidupan bagi orang itu lebih baik, maka tolong panjangkan umurnya. Jangan apa, keluarganya itu juga minta supaya cepat mati gitu loh. Karena kan kita juga nggak tahu itu mana yang terbaik antara kehidupan dan kematian orang itu. Nah, jadi kita kembalikan kepada ilmunya Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat, wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha. Jika dia itu masih punya hak sangkut pautan dengan orang, dia itu punya sangkut paut dengan haknya orang, segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Jika dia itu mampu. Kalau dia tidak mampu, maka dia itu berwasiat sama anaknya. Dia itu memberikan wasiat. Nanti insya Allah wasiat akan kita sebutkan panjang lebar pertemuan berikutnya. Wasiat. Dan masalah hak ini itu apa saja, bukan masalah harta saja, bukan. Masalah apa saja. Maka itu Rasulullah mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi. Siapa yang memiliki kezaliman, dia itu pernah menzalimi terhadap saudaranya, dia itu menzalimi, berarti dia punya sangkut pautan hak karena dia itu menzalimi orang. Baik sangkut pautan hak itu berkaitan dengan harga diri, atau aumalihi, atau hartanya. Jadi harga diri itu apa? Kata para ulama, harga diri itu berkaitan dengan pujian dan cacian. Itu namanya harga diri. Berarti mau ghibah, mencaci, meledek, kemudian memfitnah, itu semuanya berkaitan harga diri. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang menzalimi orang, baik kezaliman itu menyangkut harga diri orang, harga dirinya, atau harta dia. Kita misalkan ngambil harta dia yang berkaitan masalah harta, kalau Rasulullah mengatakan fal yu'addiha ilaihi, maka hendaknya segera diselesaikan dengan orang itu. Baik berkaitan dengan hak, sebenarnya tiga, kaitannya itu tiga. Karena seorang muslim dengan muslim yang kedua itu ini diharapkan tiga. Muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Diharamkan darahnya, nyawa darahnya, hartanya dan kehormatan dia. Kalau kezaliman itu menyangkut tiga ini, maka harus segera diselesaikan. Setelah Rasulullah mengatakan qabla ayyatiya yaumul qiyamati, sebelum nanti datang kematian, sebelum nanti datang hari kiamat, la yuqbalu minhu dinarun wala dirhamun, harta dinar dan dirham enggak ada yang manfaat lagi. In kanat lahu amalun shalihun ukhidha minhu, namun nanti di hari kiamat itu cara bayarnya itu dengan amal soleh dia. Kalau orang itu punya amal soleh, amal solehnya diambil sama Allah Ta'ala, wa u'tiya sahibahu, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa illam yakun lahu amal soleh, tapi kalau dia itu tidak punya amal soleh, ukhidha min sayyi'ati sahibihi, maka dosa orang yang dizalimi diambil, fahumilat alaihi, kemudian ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Oleh itu nanti orang-orang seperti ini itu, orang seperti ini itu orang yang paling rugi, orang yang paling bangkrut di hari kiamat. Rasulullah pernah bertanya sama para sahabat, atadruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirdarahima lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang nggak punya harta dan orang nggak punya barang dagangan, habis semua. Mau dagang, barang dagangnya habis, uangnya habis, tapi nggak ada keuntungan sama sekali, itu bangkrut orang itu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, bukan, innal muflisa min ummati, orang yang paling bangkrut di kalangan umatku itu yaitu orang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin, datang membawa sholat, bawa puasa, bawa zakat. Tapi ketika datang ya'ti qad syatama hadza, tapi dia telah mencaci maki si A, wa qadzafa hadza, menuduh si B, wa akala mala hadza, kemudian makan hartanya si C, wa safaqa dama hadza, dan telah menumpahkan darahnya si D, wa daraba hadza, mukul yang ini,
kezalimannya banyak sekali itu. Fayu'ta hadza min hasanati, maka orang-orang yang dicaci maki, orang yang dipukul, orang yang dimakan hartanya diberikan pahala dari amal-amal yang dia kerjakan. Fa in faniyat hasanatuhu, tetapi kalau amalnya sudah habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum selesai haknya itu, masih ada rupanya orang-orang yang dizalimi itu belum selesai urusan mereka itu, maka diambil dosanya orang-orang yang dizalimi, faturihat alaihi, kemudian setelah itu ditimpakan kepada orang yang menzalimi, thumma turiha finnar, setelah itu baru diseret ke neraka jahanam, kemudian nanti diazab di neraka jahanam. Itu siapa yang punya sangkut pautan terhadap seorang muslim, baik berkaitan masalah harta atau berkaitan masalah nyawa, jiwa, atau berkaitan dengan masalah kehormatan, segera diselesaikan. Rasulullah SAW juga beliau mengatakan, man mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal dunia dalam posisi dia itu masih menanggung utang, falaysa thamma dinarun wala dirhamun, maka nanti kalau dunia belum selesai, itu nanti urusannya sampai hari kiamat. Kalau sudah sampai di hari kiamat, Rasulullah mengatakan di mana hari itu duit sudah nggak bermanfaat, hatta dolar. Orang bawa hatta dolar, nggak ada yang mau menerima itu, karena nggak ada manfaatnya itu. Walakinnal hasanatu wasayyi'at, tapi nanti itu urusannya sudah berkaitan masalah pahala dan dosa. Sehingga apa? Itu berkaitan masalah pahala, maka nanti pahala yang nanti akan digunakan untuk membayar. Rasulullah SAW beliau mengatakan juga, saya sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Syalbani, beliau mengatakan ad-dainu dainan. Ya, tenang-tenang, saya selesaikan sebentar. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu, kata Rasulullah mengatakan, utang itu kayak agama. Utang itu kayak maksudnya itu kayak berkaitan masalah niatnya itu. Siapa yang meninggal dalam posisi dia punya tanggungan utang dan dia itu ketika masih hidup dia itu pengen membayar memang itu, cuma keburu mati sebelum membayarnya itu, fa ana waliyuhu, maka saya sebagai penanggungnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu, tapi siapa yang punya sangkut pautan hutang dan dia itu ketika hidup itu memang dia itu mau curang terhadap hutangnya itu, fadzalika alladzi yu'khadhu min hasanatihi, maka dialah nanti orang-orang yang akan diambil kebaikan dia. Itu kebaikan diambil. Berarti maksudnya apa? Orang-orang yang nanti kebaikan itu dibagi-bagi. Bagi siapa itu? Bagi orang yang dia itu punya hutang dan memang dia itu nggak punya niatan membayar. Tapi kalau saya itu punya hutang karena tuntutan, kemudian saya pengen bayar, tapi kalau sebelum meninggal dunia saya belum sempat membayarnya itu, maka nanti akan ditanggung sama Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Nanti banyak sekali pintu-pintu kebaikan dari Allah Ta'ala itu banyak. Berarti maksudnya apa? Siapa yang meninggal dunia dia masih punya sangkut pautan haknya orang, baik haknya berkaitan masalah nyawa, jiwa, harta, benda, maka itu harus segera. Contohnya misalkan saya dulu pernah cubit orang, teman saya SMA tahu saya itu, saya datangi. Atau ketika saya sakit saya ngomong sama anak-anak, "Nak, tolong panggilkan si A." Telepon dia. Saya masih ingat saya dulu mencubit dia itu. Nah, nanti anaknya telepon, "Pak, ini saya anaknya si fulan, dia cerita kalau bapak itu pernah cubit Anda ketika dulu di SMA. Gimana? Minta maaf bisa nggak gitu?" "Oh, nggak bisa." "Ah, kalau nggak bisa silakan datang ke sini, cubit." Namanya datang nanti cubit, selesai urusan kan gitu. Kenapa? Sudah dibayar, sudah selesai. Tapi kalau orang yang mengatakan, "Oh, sudah, itu sudah saya maafkan, alhamdulillah." Kalau sudah dimaafkan selesai. Tapi kalau dia itu tidak memaafkan, ya sudah, dibalas dengan cara apa? Dicubit dengan cubitan yang sama. Nah, jadi maksudnya apa? Masalah hak itu nggak main-main, itu akan terus berjalan. Kemudian nanti hak yang kelima, tapi ini kita sambung nanti pertemuan berikutnya, yaitu menyegerakan wasiat. Yaitu maksudnya apa? Orang kalau sakit parah itu tulis wasiat. Wasiatnya apa? Nanti insya Allah masalah fikih wasiat itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Panjang nanti fikih wasiat itu. Wasiat itu apa-apa nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan semua orang itu nanti Rasulullah mengatakan jangan meninggal dunia kecuali dia itu sudah menulis wasiatnya.
Nah, wasiat itu apa? Nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain.